Hai, salam hebat dan luar biasa untuk seluruh mahasiswaku yang keren dan luar biasa. Sehat hari ini? Semoga tetap sehat, semangat untuk meraih mimpi dan cita-citanya setinggi langit. Dan ini menjadi kebahagiaan yang terindah ketika kita bertemu bersama-sama dengan saya, Pak Muhammad Rohmadi, Ratulisa, rajin menulis dan membaca. Sesuai yang kita janjikan, hari ini kita akan bincang mengenai bahasa Indonesia. Kan mata kuliah kita bahasa Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan bagaimana kita bicara bahasa-bahasa daerah lain untuk bisa memperkuat khasanah budaya bahasa Indonesia. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa bahasa Indonesia di seluruh Indonesia, dan tentu saja menjadi salah satu bagian penting ketika kita berbicara masalah bahasa Indonesia. Selalu saya ingatkan bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa persatuan kita. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang menjadi pemantik semangat kita untuk bersatu padu, untuk bergotong royong, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah bahasa Indonesia, saya selalu mengatakan ayo bersemangat bersama-sama. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya dengan senyum 228. 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, dan 8 titik mengembang. Itu menjadi bagian terindah rasa syukur kita karena kita memiliki bahasa yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi bersama-sama. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau pagi hari ini kalian tadi sudah berbincang dengan Bapak, berbincang pada Ibu, ya, misalnya itu Mbak Vika sudah tadi menyampaikan ide gagasannya kepada temannya, bagaimana kalau hari ini kita bincang bersama, kita membaca bersama. Nah, terus itu Mas Marvan juga tadi sudah menyampaikan ide gagasannya secara cemerlang ketika kita kuatkan dalam beberapa dimensi yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dalam koridor pengembangan diri. Nah, jadi Mas Marvan tadi sudah bercerita kepada teman-temannya pengalaman hari ini apa. Kemudian kalau kita lihat Mbak Sisi juga tuh, Mbak Sisi juga menyampaikan berbagai ide gagasannya bagaimana Palang Merah Indonesia saat ini sudah mulai melakukan proses untuk penjemputan darah untuk yang nantinya disumbangkan kepada umat di berbagai wilayah dan di berbagai daerah. Jadi tentu saja ide gagasan itu diungkapkan dengan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi salah satu pemantik untuk menyatukan ide dan gagasan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mata kuliah bahasa Indonesia itu menjadi salah satu mata kuliah yang bisa menjadikan diri kita bisa memanusiakan manusia. Loh, kok bisa begitu Pak Rohmadi? Betul, karena ini menjadi salah satu pemantik bagaimana kita bisa mengenal manusia, kita bisa berkomunikasi dengan manusia, kita bisa memahami manusia, dan kita bisa menyelami kondisi manusia. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia, Ratulisa rajin menulis dan membaca. Ini teman-temanku yang hebat dan luar biasa, Mbak Vika, Mas Marvan, juga Mbak Lolita, kemudian juga Mbak Sisi. Ayo kita berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca untuk membangun kemajuan dan kejayaan Indonesia. Dan kita saat ini di Indonesia memiliki 34 provinsi, memiliki 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Dan tentu teman-temanku yang hebat dan luar biasa ini, kalau bicara masalah 34 provinsi di seluruh Indonesia, kita tidak bisa melepaskan diri bahwa kita berada di provinsi mana, itu adalah Indonesia. Jadi teman-teman gak usah merasa, Pak, saya ada di Kalimantan, Pak. Ya nggak apa-apa, itu Indonesia. Pak, saya di Sulawesi Selatan, Pak. Indonesia. Jawa Tengah, Pak. Indonesia. Yogyakarta, Pak. Indonesia. Jakarta, Pak. Indonesia. Di seluruh wilayah Indonesia, ini bagian dari Indonesia. Dan kita semua adalah saudara. Kita semua adalah sebangsa setanah air. Dan kita saling memahami satu dengan yang lain. Oleh karena itu, belajar bahasa Indonesia, ini nanti bisa teman-teman baca buku referensinya yang ditulis Pak Rohmadi bersama Pak Edi dan juga Mbak Anindya ini, belajar bahasa Indonesia, upaya terampil berbicara
dan menulis karya ilmiah. Jadi kita belajar bahasa Indonesia itu, fungsi belajar bahasa Indonesia adalah untuk berkomunikasi dengan baik, dengan benar dan santun. Nah, kalau kita lihat dalam buku ini ya, dalam buku ini ada 10 bab yang kita kaji di sini, sehingga dalam proses kajian yang nanti akan kita pelajari, yang pertama tentu kita tidak bisa lepas, kita akan bicara mengenai sejarah, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, ini penting. Mengapa kita perlu tahu sejarah? Agar kita mampu melihat beberapa komponen yang tentu saja akan menjadi salah satu dasar kita untuk mencintai dan menyayangi bahasa Indonesia. Maka kenapa Pak Romar ditegaskan, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Ini menjadi bagian penting. Sehingga kita pun kalau mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia dimanapun kita berada, maka kita akan menjadi salah satu pilar penegak dan juga pelestari bahasa Indonesia di seluruh Indonesia. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, teman-teman yang di Papua, teman-teman yang di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Barat, kemudian di Sulawesi Selatan, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, atau di Sumatera Selatan, dan di seluruh wilayah Indonesia, semua menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini menjadi salah satu alat berkomunikasi yang luar biasa di seluruh wilayah Indonesia. Kalau kita tidak memiliki bahasa Indonesia, mungkin kita sulit berkomunikasi dengan teman-teman di Sumatera Utara ya. Macam mana pula ini ya? Kita mau pergi ke pasar, ternyata pergi ke pajak. Nah, kita mau pergi ke pom bensin, ternyata kita mau ke galon. Kita mau pergi ke kita di pinggir jalan raya, ternyata di pinggir pasar. Nah, kita mau ke masjid naik kereta. Ke masjid naik kereta ya. Karena apa? Di Sumatera Utara itu kalau saya berkomunikasi awal di sana dulu, kalau pasar itu pajak, lalu jalan raya itu pasar. Nah, kemudian kalau ke pom bensin itu ke galon. Nah, kalau motor itu kereta. Nah, ini kan sudah memiliki kontekstual, makna kontekstual. Nah, oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ini saya yakin teman-teman ini dari berbagai wilayah Indonesia, dari 34 provinsi, tentu akan bisa memiliki khasanah cakrawala berbahasa, cakrawala berbudaya, dan ini menjadi salah satu bagian penting. Karena apa? Dengan belajar bahasa kita bisa menggunakan diksi-diksi untuk bisa menuangkan ide gagasan dengan cara yang indah, dengan cara yang motivatif, dengan cara yang lugas, dengan cara kias, semua sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, oleh karena itu, teman-temanku, mari belajar bahasa Indonesia untuk menjadikan diri kita lebih bijak, untuk menjadikan diri kita dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan santun kepada lawan tutur kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, sehingga kita bisa memanusiakan manusia dengan bahasa. Kita bisa menyampaikan ide gagasan dengan santun, kita bisa menyampaikan banyak hal yang nanti tentu akan bisa menjadi salah satu pilar pemantik untuk bisa mewujudkan. Nah, teman-temanku yang dari Akbara tentu akan bisa ini menjadikan salah satu media belajar bahasa itu sebagai alat komunikasi untuk klien-kliennya, untuk masyarakat yang sedang mendonorkan darah, sehingga diajak berkomunikasi. Kan asik. Bu, gimana kabarnya? Baik. Rumahnya mana, Bu? Oh, saya rumahnya di sana, seberang sungai sana. Wih, Ibu kok mendonorkan darah hari ini? Ya, karena darah saya biar bermaslahat untuk umat. Nah, ini diajak komunikasi sehingga indah. Bu, ini mohon maaf ya, saya suntik ya, saya ambil darahnya, iya. Nah, tak terasa. Nah, ini bagian-bagian bagaimana kita mengimplementasikan bahasa sebagai alat komunikasi yang baik, yang benar, yang santun, sehingga kita akan sesuai dengan konteksnya. Nah, sehingga apa? Dengan bahasa ini juga menjadi media kita untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Nah, sehingga di bab 2 nanti kita akan bahas tentang membangkitkan rasa nasionalisme kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan dimulai dari kita ya. Nah, kemudian yang ketiga nanti kita akan lihat bagaimana seorang guru, seorang dosen, seorang mahasiswa menjadi teladan berbahasa. Teladan berbahasa yang baik, teladan berbahasa yang benar, teladan berbahasa yang santun. Nah, ini menjadi salah satu titik temu. Nah, kemudian yang keempat, memahami fungsi bahasa di dalam masyarakat. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, berkomunikasi dengan orang yang sepadan, kemudian berkomunikasi dengan orang yang
betul-betul mungkin kondisinya sudah lansia, kita bisa menempatkan diri di mana diri kita untuk berkomunikasi, bagaimana kita harus berkomunikasi, menggunakan strategi komunikasi apa dengan apa. Nah, coba Mas Marvan sekarang sampaikan ide gagasannya untuk menulis sebuah opini misalnya. Nah, ya berarti kan Mas Marvan harus bisa melihat dari beberapa dimensi, misalnya bagaimana jambu ini bermanfaat, ya, bermanfaat untuk tentu saja akan berdampak pada semua aspek. Nah, aspek-aspek inilah yang nanti akan bisa kita temukan dalam beberapa koridor yang tentu saja ini nanti akan bisa memberikan warna berbeda. Nah, kemudian Mbak Sisi mencoba menguatkan dalam beberapa dimensi ketika Mas Marvan menyampaikan tentang jambu. Apa itu buah jambu, fungsinya, jenis-jenis buah jambu. Nah, lalu disampaikan beberapa komponen ini tentu akan bisa memberikan dampak nyata bagaimana kita bisa melihat dari berbagai jenis, dan ini akan memberikan dampak nyata agar kita memahami lingkungan kita, mencintai lingkungan kita. Dan misalnya ini Mbak Vika ini menjelaskan jenis-jenis makanan, ya, jenis-jenis makanan. Apakah itu ada jenis makanan yang tentu akan berdampak dalam makanan tradisional, atau nanti diungkapkan lagi dalam jenis makanan yang tentu memiliki keunikan. Nah, ini menjadi salah satu pilar, nah, untuk bisa penggunaan bahasa di dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian tentu penggunaan bahasa itu juga akan bisa melihat dari aspek tulisan dan lisan. Dan ini tentu akan kita lihat di bab 5 nanti terampil menulis kalimat efektif, ya. Sehingga posisinya nanti akan bisa kita lihat beberapa dimensi. Kemudian implementasinya setelah dari kalimat, kita akan terampil menulis paragraf. Dari kalimat menjadi paragraf. Nah, kemudian kita juga akan terampil menulis makalah ilmiah. Di bab 6 tadi terampil menulis paragraf, bab 7 nanti terampil menulis makalah ilmiah dan tugas-tugas kuliah. Nah, ini menjadi salah satu, misalnya teman-teman nanti Mbak Sisi, Mbak Vika, Mas Marvan, Mbak Lolita diberi tugas untuk membuat makalah, ya di situ upaya kita untuk membuat praktik kerjanya. Nah, kemudian juga kita akan belajar tentang korespondensi, syarat menyurat di bab 8. Kemudian di bab 9 nanti akan bicara tentang terampil berbicara dalam forum ilmiah. Nah, ini penting. Bagaimana kita mengimplementasikan bahasa dalam komunikasi di forum ilmiah. Ini akan menjadi dampak yang sangat bagus, ya, untuk kita lihat dari berbagai dimensi. Dan yang bab ke-9 nanti mengenal skripsi, tesis, disertasi, dan juga artikel jurnal ilmiah. Ini wujud dari implementasi penggunaan bahasa di dalam karya tulis ilmiah. Nah, teman-teman yang hebat dan luar biasa, kita sudah memahami beberapa komponen di pertemuan awal ini sebagai bentuk bagian bagaimana kita mempelajari semua komponen yang tentu saja kita lakukan dalam perkuliahan pertama ini. Nah, oleh karena itu, teman-teman, belajar bahasa Indonesia itu adalah belajar berkomunikasi dengan baik, dengan benar dan santun. Maka pahami bahasa Indonesia, cintai bahasa Indonesia, banggakan bahasa Indonesia untuk kita, dari kita, untuk kita, dan kembali ke kita, masyarakat Indonesia. Agar kita bangga terhadap bahasa kita dan menguatkan jati diri kita. Semangat untuk kita bersama. Karena apa? Dengan begitu kita akan selalu memiliki semangat yang luar biasa seperti semangat dari Pak Harvan dalam novelnya Laskar Pelangi. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Dan ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita semua untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca, agar kita semua bisa menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Semangat untuk kita bersama belajar bahasa Indonesia bersama Muhammad Rohmati Ratu Lisa. Yakinlah bahwa kita bisa menjadi virus-virus positif untuk turut serta membangun negeri sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Salam sehat, salam sukses untuk kita dan multi generasi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.